Siapa yang membiarkanmu minum? Aku tidak minum, bukan berarti kamu tidak tahu. Ah, maaf tentang itu. Aku membawa anggur untuk Tuan Liu. Ada apa denganmu ketika kita berbicara? Aku hanya tidak ingin kalian, karena aku melakukannya untukmu. Kamu terlalu menganggap dirimu. Kamu hanya sibuk dengannya, kan? Menjual rumah juga untuknya? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia tidak bermaksud begitu. Aku tidak mendorongmu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sudah cukup. Kamu berteriak padaku, dia jatuh, kamu bereaksi berlebihan. Aku sakit, aku melompat dari gedung, kamu mengabaikannya. Di depan banyak orang hari ini. Kamu jelaskan padaku. Apa hubunganmu? Pikirkan apa yang kamu mau. Apa yang aku pikirkan? Aku pikir kalian berdua adalah selir. Kamu diam. Aku tidak akan diam. Baik. Nona Hao, bukankah kamu ingin putus denganku sebelumnya? Kalau begitu, apa hubungannya denganmu? Lagi, kami hanya partner biasa. Jadi kamu bersamanya demi uang, kan? Bilang saja jika kamu butuh uang. Aku bisa menunjangmu. Kamu tidak bisa dimengerti. Baik. Aku secara resmi memberitahumu hari ini. Pernikahan kita dibatalkan. Sekarang kata-kata sudah diucapkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku di sini hari ini. Aku hanya ingin menjelaskan padamu. Aku jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama. Apa yang kamu katakan padaku tadi adalah yang ingin kukatakan padamu. Pernikahan kita dibatalkan. Tapi pernikahanku berjalan seperti biasa. Aku menggantikan mempelai pria dengan dia. Sayang. Nah, begitulah. Ayo, ayo. Kamu yang nyetir. Apa urusannya denganmu? Pernikahan kita dibatalkan. Teresa, sebaiknya kamu minta maaf ke Nona Tao. Semakin lama salah paham ini, semakin besar masalahnya. Tenang dulu satu sama lain. Kalau tidak, aku akan minta maaf padanya. Dia yang harus minta maaf padamu. Kamu ini lelaki dewasa, ngapain sama cewek kecil? Kalau gitu aku duluan yang minta maaf untuk dia. Dan terima kasih sudah begitu besar hati. Begini ya, cewek yang lagi jatuh cinta itu nggak masuk akal.
harus dirayu. Oh, Sedalera, aku antar kamu pulang. Enggak, istirahatlah lebih awal. Tuan Cao, pagi. Dengar belum? Ganti suami. Siapa dan siapa? Siapa lagi kalau bukan? Ya kan cuma Tuan tahu kita. Katanya sekarang mereka berdua punya pacar baru. Dan pacar baru Tuan Liu jauh lebih feminin darinya. Semoga kerjasama kita sukses. Mari bekerja sama. Selamat datang di kos. Selamat, Tuan Zhao. Uhu. Dia cuma iri doang. Kalau aku nggak bisa melewati bulan ini, bonus akhir tahun pun nggak dapat. Dan kali ini, aku sengaja minta ke kantor pusat. Kalau keluhannya nggak dicabut, masih bisa cari orang dari kantor pusat nggak? Tolong aku minta air. Tunggu dulu. Kemarin ngobrol asyik sama pemilik cantik. Aku langsung ketiduran. Beberapa orang belum kembali. Apa kamu menjual dirimu? Hei, pemiliknya sudah tidak bisa mencarinya lagi. Oh, kenapa? Karena ini menyangkut reputasi seorang wanita. Hei, apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergi dan atur informasinya. Oh, Hei Shok, Hei, pagi. selamat pagi, Shok. Manajer Lee sudah datang pagi. apa itu pelanggan tetap departemen penjualan? Kamu panggil dia ke sini. Departemen penjualan kita dapat. Untuk apa memanggilnya? Kami ingin mendengar pendapat penjual lini depan. Lanjutkan, ya. Kapan Tuan Ye akan kembali? Minggu depan, kurasa. Masih tergantung bagaimana masalahnya diselesaikan. Baru kemudian tanggalnya bisa ditentukan. Panggil dia kembali. Pasti kontraktor Jamaket. Minta maaf yang baik. Aku seharusnya hadir di pernikahanmu. Dan aku diundang ke forum di Eropa. Kamu terlalu baik. Rasakan saja. Urusan bisnis. Di mana tadi kita? Aku selalu mengambil jalur Haiyan. Tapi kali ini aku. Target pelanggan kita adalah karyawan biasa dan kelas pekerja. Menurutku tema kita seharusnya bukan tentang kesenangan. Harus praktis. Ya, aku jelaskan lebih tepat. Satu kata, rumah. Sebenarnya, kita orang biasa menghabiskan semua tabungan. Bahkan dengan pinjaman puluhan tahun. Dan untuk apa? Bukankah hanya untuk memiliki rumah yang aman dan stabil? Itu cukup bagus. Hei, tidak menyangka. Kamu masih punya karyawan hebat seperti itu di departemen pemasaran? Kami juga ingin punya. Tuan CEO. Dia sudah menjadi sales terbaik di departemen penjualan selama bertahun-tahun. Kami terutama ingin mendengar pendapat penjualan lini pertama. Mungkin berguna dalam proposal kami. Baiklah, Tuan Chow memang bagus. Itu cara yang tepat. Tuan CEO, menurut Anda, apakah ada manfaat dalam apa yang dia katakan? Tentu saja. Jika begitu, ceritakan lebih banyak tentang properti kepada Tuan Tau. Ah, tidak usah lagi. Tidak cocok. Ya, saya juga pikir itu tidak tepat. Tidak cocok. Bagaimana kalian saling mengenal? Saya tidak mengenalnya. Ah, benarkah? Perusahaan Tuan Tau mengiklankan properti kami. Saya terkejut ketika melihatnya. Saya penasaran, perusahaan mana yang melakukan pekerjaan iklan sebaik itu. Kemudian saya tanya, ternyata itu perusahaan Tuan Tau. Oleh karena itu, bisa dibilang saya sudah lama mengagumi Tuan Tau. Oh, ada sumber seperti itu. Lalu saya memutuskan. Tuan Tau menugaskan lini penjualan pertama. Ini Shaka. Kumpulkan informasi tangan pertama paling mutakhir untuk Anda. Saya menantikan hasil kolaborasi Anda. Tuan Liu, Nona Yao sudah datang. Sudah masuk. Oh,
Sesuatu. Ya, Apa yang saya butuhkan? Bagaimana menurut Anda? kenapa tidak tanya Peach Blossom? Apa pekerjaannya? Dia luar biasa. Jet Harris Manager Peach Blossoms. Anda tidak melihat World Trade Center. Saya scroll layar, semuanya tentang dia. Apakah Anda mengenalnya? Sangat kenal. Siapa namanya? Coba tebak. Hei kamu, Kamu bahkan tidak bisa menebaknya. datang ke kamu. Biarkan aku yang mengambil ini. Hei, biar aku beritahu. Aku benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Aku pasti sudah memakainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tinggalkan selembar kertas. Dia baru saja bertanya padaku tentang pacar palsumu. Aku pikir aku mungkin curiga. Oke, mari kita tidak membicarakannya. Sampai jumpa di tempat biasa. Kami akan segera sampai di sana. Oh. Ayo, Aku pulang. kamu yang sibuk. Apa yang kamu inginkan? Pulang kerja? Aku tidak pergi. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Tidak pergi, kan? Kalau begitu aku akan memberitahu bosmu bahwa kamu tidak bekerja sama denganku. Bukan hanya kamu. Aku juga menyelesaikan kerjamu. Seluruh departemenmu ikut menderita bersamamu. Apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku? Telanjang. Dan dia bertanya beberapa pertanyaan tentang dia padaku. Aku tidak menjawab. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Sayang, aku memohon padamu. Sudah sampai seperti ini. Jangan bertahan lagi. Katakan saja sesuatu yang baik padanya. Santai saja, bukankah ini sudah selesai? Mengapa dia tidak bersikap lembut padaku? Mengapa dia tidak mengatakan hal baik padaku? Hei, aku punya sedikit saran yang sudah lama aku simpan di hati. Tahan dulu dan mengaku dulu. Kengkalakan. Oh, benar. Siapa namamu lagi? Hei, tunggu sebentar. Kamu bahkan tidak tahu ini? Scoop. Usia 30. Pekerjaan adalah sales. Tidak mungkin. Apa yang tidak berhasil? Bagaimana saya bisa menemukan seseorang yang menjual rumah? Tepat sekali. Kalau begitu jangan cari saya. Melelahkan hanya berpura-pura. Kamu akan menemukan Wall Street seperti itu? Elit finansial itu bagus. Kenapa aku tidak memilihmu? Tidak bisakah kamu hanya mengganti karyamu? Hei, Bayar saya terjemahkan kata-katanya ke bahasa manusia. Apa tujuannya utama kita sekarang? Hanya untuk membuat Liu percaya bahwa kalian berdua benar-benar baik. Lalu kejar. Kejar kembali bunga persik. Perlu memberinya rasa krisis yang kuat di segala aspek. Katakanlah kamu mendapatkan satu. Ini karir yang cukup menakutkan. Kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Siapa bilang aku ingin dia kembali mengejarku? Dia mengejar aku semua berbaris. Semua berbaris sampai Pluto. Oke, jangan keras kepala. Hidup untuk menderita. Halo, Ayo bertemu besok. lalu lihat jadwal. Jangan late. Aku akan langsung ke perusahaanmu besok. Itu saja. Tolong bereskan. Hei, ya aku beritahu. Liu Yu benar-benar mencintaimu. Silakan masuk. Tuan Liu, saya tidak tahu Anda akan datang. Untungnya tidak ada pekerjaan yang dijadwalkan. Sudah cukup merepotkan? Joe, aku tidak tahu maksudmu. Siapa sih pria itu? Apa yang terjadi dengan wanita itu?
Jinhua adalah mitra saya. Teman bisnis. Teman kerja. Sekarang jelaskan padaku. Oke. Pertanyaanku. Aku tidak ingin memberitahu ini. Yang ingin ku sampaikan adalah... Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Hanya panggilan kerja. Kamu tidak perlu jahat. Kamu tidak boleh menerima panggilan kerja di depanku. Jawablah. Aku tidak bilang tidak. Hello Jinhua. Apa yang kamu lakukan? Kakak Shu memberikan hadiah pernikahan untuk putrinya. Sekarang jaringan terlalu berkembang. Ya ampun. Apa kamu serius? Perci, Di mana kamu dapat banyak uang? Kamu merampok kan? apa maksudmu? Kakak Shu sudah lama meninggalkan dunia hitam. Jangan lakukan hal yang curang. Ada barang berharga sedikit di toko ini. Semua sudah dibeli. Oh, Aku akan membuatkanmu teh. lumayan. Ini mahal. Itu putriku. Aku tidak bisa memberinya darahku. Untuk siapa? Hei, bagaimana cantiknya? Oh, aku menemukannya setahun yang lalu. Yunek. Akan dikirim setelah melunasi sisanya. Tepat waktu untuk pernikahan putriku hehe. Aku tidak menyangka kamu menyimpan langkah besar kali ini. Kupikir kamu diam. Apakah kamu akan pura-pura pengecut lagi? Kakak sudah tua. Jadilah pengecut. Aku takut tidak bisa berbicara dengan putriku seumur hidup. Saat masih kecil, dia menonton kartun. Seperti kepala putri. Dapatkan mahkota kecil itu. Menangis dan berteriak minta dibelikan. Tapi saat itu, tinggalkan uang recehku yang miskin. Aku tidak mampu menjual diriku. Tidak mungkin, aku akan membohonginya. Maksudku putri negara kita. Itu hanya di pernikahan. Hanya yang diizinkan memakai mahkota kecil. Kakak Lisa Cucu. Aku pasti akan membelikannya saat itu. Dia menarik kait bersamaku. Hei! Jari kelingking itu. Letakkan di tanganku. Kait tergantung. 100 tahun tempo perubahan. Tergantung dikait selama 100 tahun. Tidak. Oh, oke. Aku akan segera kembali. Ini nomor telepon kerja? Kamu tidak mendengarkan keluargamu seperti itu. Jinhua sekarang adalah rekan bisnisku. Lada, tentu saja dia ingin mengajakku bersamanya. Rekan apa? Dia sudah berinvestasi di perusahaan kita. Jadi maksudmu kalian berdua akan pergi bersama di masa depan? Hidup ganda dan hidup ganda. Ini kemitraan. Tapi bisnis atau kehidupan? Tentu saja bisnis. Aku tidak di sini untuk memberitahu hal-hal ini. Ini urusan bisnis. Tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Aku tidak setuju dengan itu. Apa yang tidak aku setujui? Apa yang tidak aku setujui? Bukankah ini tidak masuk akal? Hei, bukankah kamu selalu suka mengendalikan? Oke, aku setuju untuk menjual rumah. Kalian berdua putus. Aku sudah menanyakan tentang menjual rumah tadi. Kamu tidak setuju. Sekarang aku sudah menandatangani kontrak dengan seseorang. Kamu setuju untuk menjual rumah lagi? Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Bagaimanapun, aku tidak menerimanya. Atau kamu putus dengannya. Atau kamu putus denganku. Kamu pilih satu. Bukankah ini hanya untuk uang pada akhirnya? Bisa miliknya. Kamu tidak bisa memiliki milikku. Asalkan aku memberitahu ibuku. Uang akan masuk rekeningmu dalam hitungan menit. Kenapa kamu menjual rumah dan tubuhmu? Hei, apa yang kamu katakan? Apa kamu mendengar APA yang kamu katakan? Kenapa aku tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku tahu apa yang aku bicarakan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bertahan denganmu selama 2 tahun. Kamu yang bertahan dengan aku. Siapa yang menangis dan berteriak tidak mau putus? Siapa yang berlutut dan melamarku? Lalu kita berbalik dan menjual rumah pernikahan kita. Karena itu aku setiap kali. Aku sudah menghabiskan semua rasa sayang yang tersisa untukmu. Habis, kan? Baik, kalau begitu kamu pergi. Kamu pergi, yang mengejar aku semua berbaris sampai planet asing. Perlu datang ke aku? Aku masih ada kerjaan. Tidak mampu membiayaimu.
Aku di sini hari ini hanya untuk memberimu nasihat. Jangan bingung sebentar. Aku ditipu oleh orang yang punya niat tersembunyi. Liu Yu, berhenti untukku. Apa maksudmu dengan itu? Di mana kamu menemukan pria itu di pesta? Tunanganku? Desainer interior lulusan luar negeri. Mengejar aku lama sekali. Akhirnya terbayar. Bagaimana kamu bisa cemburu? Tunangan. Oke. Bunga persik. Jika kamu sedang ditipu, aku harap kamu akan berhati-hati. Tapi jika kamu berbohong, tolong lakukan sendiri. Jangan ambil. Hello Jinhua. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Liu Yu, dengarkan aku. Skupia adalah tunanganku, bukan penipu. Kami berdua sudah bersertifikat. Hanya bukti, aku tidak memberitahumu. Hei, kapan kamu akan mengirim hadiah kecil ini? Harus sudah dikirim sebelum pernikahan. Kamu benar-benar tidak akan pergi ke pernikahan? Mereka tidak mengizinkanku pergi. Aku tidak punya muka untuk pergi. Lebih dari 20 tahun. Ibu dan anaknya baik-baik saja. Aku tidak membayar sepeser pun. Aku tidak pantas menjadi ayah itu. Dengar aku. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu tidak bisa membandingkan hubunganmu dengan ayahmu. Dengan hubungan kami, ayah dan anak. Ayahmu adalah pahlawan besar di matamu. Aku bahkan tidak lebih baik dari beruang di pikiran anakku. Siapa yang harus disalahkan? Saat aku masih muda? Permen. Sudah, aku ingin menjadi seorang ayah. Tidak ada kesempatan. Masuklah. Hei, pelan-pelan. Kamu sangat tidak berguna. Kamu sakit? Mati sendiri. Jangan menunda aku, tidak hanya membuang waktu. Masih penakut. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan bawa aku bersamamu, oke? Aku tidak sanggup. Dan aku harus memastikan tubuhku sendiri. Aku masih harus memberi ibu uang pensiun sampai mati. Aku tidak takut sakit. Aku bahkan tidak takut mati. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan mati karena kecelakaan. Karena aku tidak bisa mati terlalu jelek. Kalau tidak, ibuku tidak akan datang ke pemakaman. Hei, kamu sudah menikah? Urusanmu apa? Kamu punya pacar? Tidak ada. Baiklah. Kita urus surat nikah besok. Kakak, aku sudah menontonnya seharian. Istirahat dulu. Tidak, aku tidak bisa membayangkannya. Bagaimana dia memakainya seperti itu? Kakak, aku pikir pengantin pria itu cukup baik. Jangan khawatir. Selain itu, di mana dia bekerja? Aku tahu di mana aku tinggal. Kalau dia berani memperlakukan putrimu dengan buruk, aku akan membunuhnya. Tutup mulutmu yang cerewet itu. Menantuku adalah pria sejati. Masa dia akan jahat ke anakku? Lagi pula, anakku itu luar biasa dan menggemaskan. Siapa yang tega menyakitinya? Kau takkan pernah pakai set ITU seumur hidupmu. Hey, jangan pernah kau pakai set ITU untuk di hidup ini. Hey SI Kakang. Sudah lama aku tidak menghubungimu. APA. Jangan-jangan otakmu kebanjiran. Bisa minta surat keterangan dariku?
Bersyukurlah meski tidak berterima kasih pada Tuhan. Kau mau bikin pacarmu Liu Yu marah? Kau pikir semua orang di dunia ini gila? Aku tidak bilang kau harus benar-benar minta surat dariku. Maksudku buat bukti palsu. Kau serius? Aku serius. Kalau begitu aku bicara serius. Aku tidak mau lagi berurusan dengan kalian berdua. Aku hampir muntah karena kalian. Kusarankan padamu. Kerjaan perempuan itu soal empati. Pria suka tapi kalau itu mahakarya. Itu bunuh diri. Setiap orang punya batasan dalam hati. Kalau kau mau menerobos batas lawan, artinya kau main api dan membakar diri sendiri. Kau bilang ini padaku? Omong kosong. Ini tidak akan membuatmu sibuk. Betul aku bersurat palsu. Drama ini paling hanya menahanmu 1-2 hari. Sebut harganya. Jangan kasih aku set ini. Tidak mempan denganku. Kasih waktu sehari. Setelah sedikit. Aku tidak mau pikir 1 menit pun. Kau pikir semua orang sepertimu? Hanya uang di mata. Kau pikir uang segalanya. Aku tidak berpikir begitu. Aku benar-benar tidak mengerti kalian orang kaya. Halo. Mau kemana? Sedang apa? Tunggu aku. Hei, hei, hei. Aku gila. Aku tidak punya uang sama sekali. Halo. Di mana ini? Mbak Ozi. Bagaimana dengan Kakak Shu? Kakak Shu sedang keluar. Minta dia pinjamkan uang. Kamu juga mau pinjam uang? Sejak aku bertemu gadis yang melompat dari gedung, aku benar-benar tidak punya hari yang tenang. Membawaku ke taman pinggiran kota di tengah malam. Lalu dia pergi. Untung dekat. Oh iya, kamu punya uang? Pinjamkan aku sedikit. Aku akan naik taksi pulang. 100.000 cukup. UPS terima kasih. Hari-hari apa yang kamu alami? Hei, kamu baru bilang Kakak Shu pergi kemana? Lupakan. Seorang teman yang dulu sering bersama Kakak Shu mengalami kecelakaan mobil. Dia bertanggung jawab penuh atas kehilangan uang atau masuk penjara. Ada yang tua dan muda di keluarga ini. Kakak Shu yang memutuskan untuknya dan kehilangan uang. Siapa yang bayar? Kakak Shu yang bayar. Dari mana dia dapat uang untuk membayar? Bukankah saldo itu belum dibayar? Lalu kakak Jin Shu bilang itu sia-sia. Hei, bukankah hadiah itu penting baginya? Kenapa dia tidak punya takdir ini dengan ayah dan anaknya? Tunggu kehidupan berikutnya. Biar aku ceritakan tentang Kakak Shu. Hei, sudahlah. Kamu minta Kakak Shu bayar sisa deposit. Aku akan urus soal uangnya. Oh, ayolah. Jangan marah juga. Kita harus bantu Kakak Shu dalam kesulitan. Bukankah itu tidak mungkin? Teman macam apa itu? Yah, kamu mau bagaimana? Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berhenti membuat masalah. Desainmu tidak bisa dijual dengan harga segitu sekarang. Bukan seorang penghibur. Dia sedang menjual dirinya. Hei, Sudah memutuskan? hei, aku mau nomor ini. Nomor kartunya ada di sini, dan akan segera sampai. Kenapa masih nol? Ada 1. Apa artinya IU? Kamu ingat, aku tidak oli. Bahkan tidak kurang 1 sen pun. Nomor ID apa yang aku punya? Alamat rumah dan nomor telepon apalagi yang ada di sini. Jangan khawatir, aku janji akan membayarmu kembali. Itu saja. Total RMB 284.800. Kakak Yo, Aku datang. bagaimana kabar kakakmu? Pegang mulut besar ini. Aku sudah bilang lagi. Seharusnya tidak masalah jika kamu kehilangan uangnya. Kamu tidak mengembalikan mahkota kecil itu, kan? Aku sudah tanya, tapi tidak bisa mendapatkan uang jaminan kembali. Ah, tolong jangan dikembalikan. Aku sekarang kaya. Gunakan uangmu untuk membeli hadiah untuk anak perempuanku. Aku masih manusia, bukan manusia. Hei, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak menyentuh uang yang aku kirim ke luar negeri. Uang yang aku bicarakan adalah uang tambahan yang aku hasilkan. Hei, izinkan aku bertanya sesuatu yang serius. Apakah kamu tahu tempat yang lebih bisa diandalkan untuk membuat sertifikat palsu? Sertifikat palsu. Oke, Kamu tidak lulus dari Universitas Reguler 112. apa itu 211?
Dan aku juga tidak mencari gelar. Ini adalah lisensi pernikahan. Apakah di sini? Oke, jangan khawatir. Aku akan turun dan bertanya pada seseorang. Apakah kamu tetap di mobil? Halo, ada orang? Permisi, ada orang? Halo, Kamu mencari siapa? aku mencari yang ketiga. Ya, itu aku. Kamu yang butuh surat nikah. Ah, buku harga. Apa aku sudah bilang? Kasih aku semua fotonya. Foto. Apa tidak bisa ada foto di surat nikahmu? Oh iya, foto grup tidak dibawa. Ah, ada API. Kami juga menyediakan jasa foto. Tapi bayar ekstra? Ah, tidak masalah. Tunggu sebentar, aku pikir. Bisa kamu. Pertama, harus surat nikah yang sudah diajukan. Biar aku lihat. Maksud kamu apa? Kamu tidak percaya aku? Tidak, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Kamu pergi dan lihat di Kodak ITU. Pergi dan lihat. Kami mencetak ukiran. Kertas dan nomornya persis seperti aslinya. Ada permintaan khusus? Sudah, bagus. Tunggu sebentar. Aku panggil orang untuk foto. Hei. Temukan tempat. Tapi kita harus foto sekarang. Ayo. Apa orang-orang itu Zhou Qinglong dan Right White Tiger? Ada tato Mickey Mouse di tengah? Ababa, pergi sendiri. Aku minta kamu jangan terlalu banyak berpikir, oke? Sekarang juga sertifikat palsu. Bukan perdagangan narkoba. Turun sekarang. UPS. Perutku tiba-tiba sakit. Berapa jam, ya? Pergi ke kamar mandi. Lihat maksudmu. Aku udah pergi. Hei, aku kamar mandi dulu. Di mana kamar mandinya? Kamu lihat? Maju terus. Pergi sampai ujung dan belok kanan. Bagaimana dengan orangnya? Tunggu 2 menit, ada yang ke toilet. Oh, K-toilet. Aduh, aku juga mau ke toilet kalau kamu bilang begitu. Jadi kamu bisa bantu aku jaga dulu sebentar. Nah, kalau tiba-tiba hidup gimana? Bantu aku atasi aja. Kalian berdua ngapain? Bisa minta sertifikat di sini? Kamu juga bersertifikat. Bukan, 2 orang ini. Mereka berdua perlu dapat sertifikat. Aku bawa mereka. Oke, ikut aku. Ayo. Bagaimana dengan fotonya? Tentu, sertifikat nikah butuh foto berdua. Tunggu sebentar. Aku ingin tahu, apa bedanya besar sertifikat kamu dengan sertifikat nikah asli? Kamu nggak percaya, ya? Harus tahu, kotak itu penuh dengan. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Lihatlah. NAK, cukup mirip. Kertas cetak ini. Nomor spesifikasi ukirannya sama persis dengan yang asli. Ada yang asli dan palsu di sini. Yang mana sih? Yang mana yang palsu? Bisa bedain? Berapa harga sertifikat ini? Cuma 1.000, cuma 1.000. Kamu perlu bayar uang muka dulu, cuma 500. 500 yang lain gimana? Aku kasih pas kamu ambil sertifikatnya. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Lihat kertas ini. Kami bikin tata letaknya dengan hati nurani. Gak masalah kalau belum ada foto sekarang. Karena kami bisa sediakan layanan foto paling profesional. Tepat di sebelahnya. Manfaatnya diinginkan. Lihat efisiensi kami. Itu namanya profesional. Nah, ini dia. Hei. Ada apa? Kami polisi. Kamu tahu apa yang terjadi pada kalian berdua? Aku dihukum karena perbuatan kalian berdua.
kartu pelajar, ijazah kelulusan, dan surat nikah. Sangat berwarna-warni. Ada begitu banyak dokumen yang tidak diambil. Berapa banyak yang harus kamu jual? Kamu bahkan tidak ingat. Tahukah kamu bahwa kamu menjual sertifikat palsu ini? Dampak buruk apa bagi negara? Kamu telah melakukan kejahatan memasukkan dan menjual dokumen lembaga negara, kejahatan segel, dan kejahatan segel perusahaan, usaha, dan lembaga. Menghukummu selama 1,5 tahun tidak banyak. Pak Polisi, jangan menertawakanku. Aku tahu sedikit tentang hukum. Aku tidak berpikir begitu. Jika kamu tahu hukum dan melanggarnya, kamu seharusnya tidak. Hei, salah paham. Kami tidak menjual sertifikat palsu. Pak Polisi, kami membeli sertifikat palsu. Apa boleh berbohong dan mengambil kue? Si Wang, pergi dan beritahu dia. Oke. Xu Qi, Shu Geshuk dan anak ketiga tertangkap. APA. Mengapa mereka begitu serba? Ketiga, mereka curiga Scoop membawa polisi ke sana. Omong kosong. Scoop adalah saudaraku. Meragukannya berarti meragukanku. Kamu pergi dan beritahu mereka. Biarkan mereka baik-baik saja dan berhenti mencari Scoop. Oke. Untungnya mereka menyelidikinya dengan jelas. Hanya kritik pendidikan dan biarkan kami pergi. Kamu bilang jika ini tidak diselidiki dengan jelas. Kami berdua adalah saksi palsu. Sudah kubilang begitu. Murah tidak baik. Kamu menyalahkanku? Aku tidak di sini untuk membantumu. Tidak peduli metode apa. Harus melihat sertifikat besok? Itu tidak mungkin. Aku merasa bersalah. Aku tidak melakukannya lagi. Lalu aku bertanya padamu. Kamu menyelamatkanku di atap dengan sepenuh hati. Aku masih takut rumahnya tidak akan terjual. Bagaimana menurutmu? Kamu mengajukan sertifikat sekarang untuk membantuku atau untuk uang? Apakah untuk uang yang membantumu? Kalau begitu kamu harus. Karena apa yang kamu bangun untuk diri sendiri, aku akan memberimu kenaikan harga. Aku tidak mau uangnya lagi. Kamu sudah mengambilnya. Kalau tidak, berikan padaku sekarang. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak bisa menambahkannya. Kamu bisa menambahkan sebanyak yang kamu mau. Kamu pikir aku rentenir? Apa yang aku katakan, kamu akan menarik. Dan apakah aku salah? Aku. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku merasa kasihan pada ayahku sekarang. Pindahkan ayahmu keluar. Oke. Berapa banyak yang ingin kamu tambahkan untuk ayahmu? Kamu sakit? Cukup marahi aku. Cukup hina aku. Apa yang kamu lakukan dengan ayahku? Kamu sakit. Apakah kamu akan duduk? Tidak. Kamu turun. Halo Yinging, apa yang kamu lakukan? Setiap hari. Apakah kamu bersama Yiru? Datang ke rumahku untuk bermain. Kenapa kalian begitu berisik? Bar. Aku tidak pergi ke bar. Markas lama pendekar pedang. Kencan pria tampan wanita cantik. Siapa yang tidak pergi akan punya cucu.
Hei, aku punya apa yang aku katakan hari itu. Sayang. Hei, kamu salah ketik, kan? Kenapa kamu belum datang menjemputku? Ah, aku baru saja. Aduh, dia terlalu banyak minum. Kami akan membawanya pulang. Dia menolak. Pastikan menunggu kamu menjemputnya. Ah, begitu? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku. Tolong kirimi aku lokasinya. Oke? Aku cinta kamu, Modi. Aku tidak bisa minum ini. Hei, Bunga kecil sudah pulang. Kamu siapa? Aku supirmu. Bawa aku terbang. Ya, ya, ya. Masih awal. Masuk dan minum. Semua orang menunggumu. Fei Fei. Bagus, 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 bagus. Hei, maafkan aku. Minum telah banyak lagi. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi denganmu. Di mana mobilnya? Ah, di sana. Oh, aku mengerti. Terima kasih. Hei, hati-hati, hati-hati. Ah, kita mau kemana? Pulang, kembali ke rumahmu. Aku tidak mau pulang. Kalau tidak pulang, mau kemana? Kemana saja asal tidak pulang. Hei, aku bilang kamu terlalu tua. Jangan buat masalah seperti anak kecil, oke? Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Aku benar-benar tidak mau pulang. Kalau tidak pulang, kamu akan. Kamu hanya. Patuh, biar aku bantu pasang sabuk pengamanmu. Aku tidak mau. oh sayang. Kenapa kamu tidak bawa kuncinya? Ini kuncinya. Sudah waktunya pulang. Aku akan cepat. Diam. Jangan bicara apa-apa. Oke, oke, oke. Kamu akan segera sampai di rumah. Tidur yang nyenyak. Ayah. Ayah. Aku akan menikah. Bagaimana dengan hadiah yang kamu janjikan untukku? Tidak. Aku tidak bisa menikah. Dia tidak mau aku lagi. Sama seperti kamu. Tidak mau aku. Tidak, kamu dengarkan aku. Orang tua di dunia ini, tidak ada yang tidak mencintai anaknya. Lalu kamu masih pergi. Lalu kamu tidak pulang selama bertahun-tahun. Aku tidak punya tutor. Tapi tidak masalah. Aku juga tidak peduli. Aku tidak mau kamu. Aku biarkan kamu pergi dulu. Ah.
anak yang baik. Kamu dengarkan ayah. Ayah kasihan padamu. Ahahaha. Sudah selesai. Sudah selesai. Rusak. Ambil satu kalau pusing. Ada jus dan kopi di kulkas. Tapi jangan minum dingin saat perut kosong. Aku suka minum dingin. Sarapan di meja. Uji itu saat pergi. Kerja bagus. Benar. Dia tiba-tiba berubah besar. Apa kamu melakukan sesuatu padaku? Apa yang terjadi tadi malam? Anggap saja itu mimpi. Tidak duduk. Aku tidak menyangka kamu kakak mampu. Kenapa pusat bilang kamu menerima perusahaan iklan dan performa bagus? Pihak lain tidak tahu APA yang memuji kamu. Pokoknya, keluhannya dihapus. Hei, keluhannya dihapus. Pemilik tidak akan mengejar. Siapa bilang pemilik dimintai pertanggungjawaban? Bukan. Kapan aku bilang pemilik? Siapa itu? Kamu tanya siapa? Halo Marco. Hei, bukannya kita bernyanyi tadi malam? Ya, kenapa? Lalu apa yang terjadi padaku? Apa aku minum terlalu banyak? Apa yang terjadi? Bukan kamu yang berteriak. Apa kamu minta iparmu menjemputmu? Tapi iparku sangat baik, tampan dan perhatian. Kata-kata cintanya begitu manis. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku ada urusan kecil di rumah. Aku akan segera kembali. Oh, aku akan minta supir mengantarmu. Tidak, aku akan menyetir sendiri. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Kemana? Aku cuma lewat. Aku mampir untuk melihat. Lisek. Oh iya, siapa nama anak itu tadi? Siapa? Oshok, perantau terkenal 30 tahun. Seorang desainer berbakat. Apa kamu tidak perlu bekerja? Halo.
Shook. Siapa? Liu Yu. Ah, siapa? Liu Yu. Datang ke perusahaanku. Kenapa? Seharusnya kita membicarakan soal bunga persik. Kalau tidak, aku akan datang ke perusahaanmu untuk mencarimu. Tidak. Jangan datang mencariku. Aku juga tidak akan mencarimu. Ayo tidak bertemu lagi. Kamu menelepon siapa? Gadis lincah. Hei, lihat ekspresi wajahmu seperti bertemu cinta pertamamu lagi. Liu Yu. Liu. Apa kamu tidak akan memakainya? Aku tidak tahu. Dia ingin berbicara denganku. Lalu, apa kamu merekrut atau tidak? Benarkah? Kamu memakai baju kencan biasa kamu. Itu setelan desainer. Pinjamkan padaku. Wow, banyak sekali. Yang mana? Itu yang terkecil yang kamu beli saat masih kurus. Abu-abu. Oke, tidak masalah. Aku mendukungmu. Aku harus berdandan. Aku harus melihat bagaimana reaksinya. Jika dia cemburu padaku, maka aku akan mengungkapkan perasaanku. Jika dia tidak, Apa logikamu? tidak baik. Mengapa gadis yang melompat melakukan hal-hal ini? Karena dia sangat mencintai pria ini. Bagaimana jika pria ini? Sekarang aku masih memiliki kata-kata gadis yang melompat di hatiku. Maka aku harus mengalah dan berkompromi dengan mereka. Bagaimana jika dia sekarang sudah benar-benar menyerah? Maka aku harus melakukan yang terbaik untuk melindungi gadis yang melompat. Sedikit harga diri yang tersisa. Aduh, beberapa orang. Sekarang pikirkan gadis yang melompat ini di mana-mana. Bahkan ada rasa pensiun yang tragis. Sudah selesai. Kamu jatuh cinta padanya. Jangan tighter. Lihat, sangat tampan. Apakah itu terlihat familiar? Namaku Scoop. Apakah parkir di bawah nyaman? Sopirku membawaku ke sini. Aku lihat di mana berhenti. Sama dengan yang kemarin. Apa? Di pintu masuk klub Xiaoya. Klub Xiaoya? Apa yang aku ingat? Ada APA? Kamu naik motor listrik hari itu. Hampir menabrak mobilku. Tidak ingat. Mengapa kamu ingin menyentuh porselen? Aku tidak terlalu yakin apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk melihat wajah bunga persik. Jika kamu ingin ngobrol, kita akan mengobrol dengan baik. Jika tidak bisa bicara, aku akan pamit sekarang. Pergi oke. Tapi kamu langsung menghilang dari bunga persik. Kamu menyesal? Kamu lihat aku sekarang dengan bunga persik. Kamu sangat tidak nyaman. Sulit, kan? Aku akan memberkati siapapun yang baik padanya. Hanya dengan orang seperti kamu. Dan kamu tahu kenapa? Kamu tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong dengan mata terbuka. Kamu tahu apa namanya perilakumu? Bukan seperti apa aku ini. Kenapa aku jadi kasar seperti ini? Shock Persia, Sanshih Chun. Desain yang kuat. Benar? Benar? Kalau begitu kamu desain satu, dan aku akan lihat. Ini konyol. Aku bukan pemain jalanan. Kamu bilang desainnya desain? Bagaimana aku bisa tunjukkan padamu? Kebetulan aku punya klub baru yang perlu direnovasi. Tidak ada desainernya. Berani mencoba? Tuan Liu, aku harap kamu mengerti. Seorang desainer di levelku sekarang. Bukan berarti aku menerima pekerjaan apapun. Lalu, klubmu terlalu rendah bagiku. Tidak berani. Kalau begitu kamu sampah. Maaf. Ada APA? Mau berantem? Ayo. Ini bukan sampah sepertimu. Ini cara biasa. Ayo.
Cut. Ini konyol. Orang beradab sepertiku tidak sepikiran denganmu. Kekanak-kanakan. Tuan Xiu, aku ingatkan dengan baik. Mungkin kamu bisa mengandalkan wajah imutmu, naik motor listrik untuk mengejar Muse. Tapi desain ini bukan cuma bicara. Masih tidak berani ambil pesanan ini kan? Kalau begitu pergi dari sini sekarang juga. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Aku ambil, aku ambil. Ada apa denganmu dan Skuk sekarang? Kenapa aku tidak bisa mengikuti? Jangan khawatir tentang menandatangani persyaratan. Lihat dulu. Sama-sama. Seberapa sering kamu menghasilkan sketsa desain? Menurut aturan industri kami, desainer biasanya membutuhkan waktu seminggu. Begitu cepat? Setelah seminggu, jika sketsa desainmu lolos, aku akan membayarmu uang muka. Tapi menurut kontrak, jika desainmu di bawah rata-rata industri, kamu harus membayarku 2 kali lipat. Oke. Ada klausul seperti itu? Kamu ingin kembali sekarang? Aku bisa mempertimbangkan untuk menerima. Hei, jangan menyesal. Ditandatangani, ditandatangani. Oke, jika tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi yang perlu kamu jelaskan padaku. Kapan ini dikirim? Liu Yu, kamu benar-benar bodoh. Hei, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan tidur? Jangan khawatir, dia tidak bisa mendengarmu. Kamu memaki bersamaku. Apakah kamu pikir dia benar-benar bodoh? Dia memang bodoh. Aku tidak ingin pacar yang begitu baik. Tunjukkan padanya si merah kecil kita. Ikuti aku. Kita membuatnya marah. Ah, kalah sampai mati. Malu. Ah, Kamu masih mendengarkan? Dan kemudian ada suara melepas pakaian. Bukan aku yang membantunya menyelimuti nanti. Oh, sayang. Kalian berdua memiliki selera yang kuat. Apakah kamu sengaja mengirimkannya padaku? Hei, dengarkan aku. Dia sedang berbicara di sana hari itu. Aku tidak tahu dia mengirimnya padamu. Dan dia minum terlalu banyak hari itu. Kupikir dia bercanda. Sudah cukup. Kamu berbohong pada anak 3 tahun sekarang? Kamu pikir aku akan percaya? Bukankah kamu masih punya beberapa desain yang harus dikerjakan? Tidak ada pengiriman. Maksudmu mantan tunangan gadis itu? Tolong buatkan desain untuk perusahaannya. Benar. Aku juga pikir ada masalah. Tapi tunggu aku bereaksi. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu akan kehilangan uang jika melanggar. Kakachu, jangan khawatir. Dalam sekitar seminggu, uang muka akan dibayar. Aku akan pastikan kamu mendapatkan mahkota kecil sebelum pernikahan. Hei, meskipun kamu melakukan semua ini untuk Kak Shu dan aku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Apa kamu tidak percaya dengan desainku? Tidak juga. Tidakkah kamu pikir ada masalah di sini? Kamu takut dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuatmu marah. Apa maksudmu? Di kepalanya, apa dia terjepit pintu atau ditendang keledai? Tidakkah kamu ingin mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri? APA,
Apa yang kalian berdua lakukan tadi malam? Aku juga ingin tahu. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Berdua di sebuah kamar. Kayu Kiring. Tidak, Bah. Bah. Oh, APA yang aku katakan? Tidak heran dia pergi ke Liu Yu. Kenapa dia mencari Liu Yu? Aku tidak tahu. Kupikir kamu mendelegasikan. Bagaimana mungkin? Aku akan menelepon Scoop. Apa yang terjadi? Apa yang kamu cari, Liu Yu? Matikan tikus mati ini. Berani-beraninya kamu mematikan telepon saat aku menelepon? Satu lagi. Apakah kamu masih ingin merindukannya? Pernahkah kamu memikirkannya? Kalau Liu Yu melihat bukti palsu itu, dia pasti akan percaya. Kamu benar-benar tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali dalam waktu lama. Ini untukmu, gratis. Aku akan segera mengembalikan uang terakhir itu padamu. Untungnya kamu benar-benar mengerti desain interior. Dengan levelmu, kamu masih bisa menanganinya dengan sedikit usaha. Sepertinya kamu tidak buta. Tentu saja aku tidak punya banyak cetak biru di mejamu. Hanya saja kamu tidak melakukannya dengan baik. Rumah apa yang kamu jual? Dan kamu tahu apa? Aku sejak lulus. Aku tidak pernah mendesain lagi. Kenapa begitu? Jual rumah? Seberapa cepat uang dari jual rumah itu datang? Kembalikan padamu. Tapi aku melihat cetak birumu. Masih punya dasar. Tidak, selama bertahun-tahun. Kalau aku tidak pergi ke luar negeri, aku juga tidak akan kehilangan pekerjaan lamaku. Terus lakukan. Kamu akan pergi ke luar negeri. Benar. Aku berangkat dalam 2 bulan. Jadi kamu jual rumah. Buat desain sertifikat palsu. Semua untuk biaya kuliah. Hei, tidak juga. Apa saja biaya kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri? Aku punya di tabunganku. Aku di sini untuk membantu seseorang. Dia kekurangan uang. Tidak bisa kamu lihat? Kamu cukup jujur. Kalau begitu aku harus lebih memberikan uang ini. Jangan dipotong dari biaya desain yang dia berikan padaku. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Lakukan dengan baik. Si kembali mau, tampar. Tentu saja. Pelayan, 2 botol anggur merah. Hei, ini dia. Kenapa kamu mengambil begitu banyak anggur? Semoga penerbanganmu menyenangkan. Itu masih terlalu dini untuk dikatakan. Kamu harus mengatakan sesuatu yang baik tentang makanan perpisahan ini. Selesaikan makanan ini. Selesaikan minuman ini. Kamu adalah kecantikan gaya putihmu. Aku akan menjadi salesperson sendiri. Ini tidak akan penting lagi, kan? Ayo, Semoga kita memiliki masa depan yang panjang. sampai tua dan mati. Foto pernikahan ini sangat cantik. Tergantung siapa yang memakainya. Mau aku katakan, masih kakak Enam, anaknya tampan. Kakak Enam, Hahaha kakak pohon. aku sudah mengatakannya. Hahaha hei. Kakak Shu, apa yang generasi berikutnya? Maka kamu harus mengatakan bahwa anak perempuanmu yang paling cantik. Hahaha itu ya itu. Hei, biar aku beritahu, anak perempuanku. Adu cepat denganku hahaha. Hei, kakak Shu. Bukankah anak perempuanmu segera menikah? Ini untuk ulang tahunnya bulan depan. Hei kakak pohon, Kenapa aku sepertinya mendengar bahwa Peach Blossom putus? apa maksudmu? Siapa yang memulai rumor? Tidak aku anak perempuanku. Bisakah aku tidak mengenalnya? Anak perempuanku dan menantuku sekarang baik-baik saja. Ya. Ouk. Bagaimana pendapatmu tentang anak laki-lakiku?
Hei, pelan-pelan dan turun ke bawah. Biar aku beritahu sesuatu. Aku punya properti. Tertawa. Satu lagi. Ya haha. Lihat Weibo dan Moments yang aku kirim. Tidak, semua orang melihatnya. Jangan khawatir. Aku memblokir ibuku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tapi Liu Yu bisa melihatnya. Biarkan dia melihat. Buat saja dia marah. Kamu benar. Buat saja dia marah. Aku akan mengirim kamu masuk dan aku akan melakukannya. Aku tidak akan pergi ke rumahmu. Tidak apa-apa. Kita sudah menikah sekarang. Rumahku adalah rumahmu. Ya, kita. Dan itu adalah rumahku. Rumah. Pulang. Halo, Di tengah malam. Berhubungan dengan pria yang bukan 3 atau 4. Kamu seperti apa? perhatikan apa yang kamu katakan. Kamu bicara tentang siapa? Kami adalah suami istri. Oke. Hanya suami istri kamu. Jangan percaya aku punya bukti. Hei. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Bunga Persik, jangan takut, jangan takut. Ayo. Kamu lihat. Lepaskan dan lihat. Hei, jangan takut Bunga Persik. Apakah itu pasangan? Kamu panggil dia ibu. Tante. Dengarkan aku tentang ini. Saudara, kamu pulang dulu, aku akan diam. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan putriku. Tidak nyaman ada orang luar. Aku mengerti. Tante, aku tidak akan mengganggumu. Hei, jangan kamu. Apa yang terjadi dengan kamu dan Liu Yu? Aku putus dengannya. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena takut kamu akan khawatir. Oke. Jadi beritahu aku dulu kapan kalian berdua bertemu? Sudah lama. Berapa lama? Bukankah kamu dan Liu Yu baik-baik saja 2 hari lalu? Liu Yu datang ke rumah kami untuk makan bulan lalu. Apa kamu main dua hati? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak kenal dia waktu itu. Kalian baru kenal kurang dari sebulan. Kalian berdua langsung urus sertifikat. Kamu tidak bilang apa-apa sembarangan. Ibu. Sebenarnya apa? Aku sudah kirim undangan untukmu dan Liu Yu. Kamu tahu siapa yang aku undang? Kamu mau orang-orang mikir apa tentang ibuku? Hanya itu yang kamu pedulikan? Kamu mau aku peduli apa? Aku peduli. Tapi kamu dengar nggak? Aku beri kamu pendidikan terbaik. Aku tidak biarkan kamu khawatir apapun di perusahaan. Aku perlakukan kamu seperti harta karun. Apa yang pegang fotoku? Aku cuma harap kamu jangan seperti ayahmu yang tidak bisa diandalkan. Tapi kamu tidak dengar. Kamu akan buat aku malu. Ketika dia ada, setidaknya tempat ini terasa seperti rumah. Aku benar-benar sia-sia membesarkanmu. Aha. Ibu. Ibu, ada apa denganmu? Ibu? Ada apa denganmu? Ibu? Pelanggan. Memanggilmu pelanggan. Nona ini. Ada yang bisa saya bantu? Kakak, kamu sudah tidak kenal aku lagi. Kamu.